16 ciri atau pacar selingkuh para suami harus tahu ya. Selingkuh tidak hanya dilakukan oleh kaum pria, terkadang selingkuh juga bisa dilakukan kaum wanita. Dan di video kali ini Epi mau bahas perselingkuhan kaum wanita atau kaum wanita yang sudah berumah tangga. Baik perselingkuhan saat berpacaran atau selingkuh saat telah menikah. Jadi buat suami atau istri-istri harus waspada jika dapat gelagat tak biasa dari sang istri ataupun dari sang suami ya guys. Inilah ada 16 ciri-ciri wanita selingkuh ya. Ke-1, tiba-tiba berubah sikap menjadi tak acuh. Jadi harus dipertanyakan ya kalau tiba-tiba si istri itu tiba-tiba berubah sikap menjadi acuh yang tak biasanya gitu ya guys. Dan kedua, senang bersolek hingga mengubah penampilan, yang misalkan dari yang biasanya tidak pernah bersolek, kalau di rumah kan bersolek enggak masalah ya kalau ada suami, cuma yang kalau lagi keluar yang biasanya tidak bersolek mungkin, atau karena biasa kan ada perempuan yang suka memang bersolek keluar tapi mungkin bersoleknya melebihi dari biasanya gitu, itu harus dipertanyakan ya guys. Yang ketiga, sering keluar rumah tanpa seizin suami ya, itu harus dipertanyakan juga ya buat suami, terkecuali mungkin izinnya ya kalau mau kerja atau membeli kebutuhan rumah tangga. Tapi selain itu misalkan keluar tanpa ada sesuatu, itu harus dipertanyakan. Yang keempat, tidak suka bepergian didampingi suami, yang biasanya mungkin didampingi suami itu suami harus curiga ya. Yang kelima, diam-diam mengangkat panggilan telepon. Karena di zaman sekarang kan kita kalau tidak pegang HP itu kayaknya dunia itu serasa hampa gitu, karena HP itu cinta pertama kita ya. Dulu kan cinta pertama kita itu suami atau orang tua, sekarang itu cinta pertama kita itu kayaknya ke HP deh daripada ke pasangan. Bagaimana guys? Aduh, itu dari aku sih. Yang keenam, tidak bisa jauh dari ponselnya. Bener emang, walaupun kita tidak punya pacar, orang normal kalau tidak ada ponsel itu tidak bisa kayaknya ada yang kurang gitu kalau kita tidak pegang HP yang biasanya pegang HP. Misalkan kita punya HP rusak gitu, ataupun hilang, ataupun dicuri orang, itu dalam sehari itu kita gundah gitu loh, tidak bisa ngapa-ngapain. Karena aku pernah rasakan gitu yang dulu gitu, akhirnya besoknya beli lagi HP itu. 7, sering berseri-seri apabila sedang chatting di ponsel. Aduh, itu perlu dipertanyakan nih, biasanya ya gitu. Tapi kalau buat kaum yang jomblo sih wajar-wajar aja ya, terkecuali kalau buat yang punya pasangan, punya suami atau punya pacar, itu boleh dipertanyakan tuh. Yang ke-8, membersihkan jejak digital. Apa yang dimaksud membersihkan jejak digital? Menghapus semua chat-chat yang ada. Jadi jangan sampai ada jejak ya di chat-chat itu. Karena kalau misalkan sudah merana ke perselingkuhan itu, pastikan setidaknya, apalagi kalau seorang istri gitu, pastikan walaupun mungkin suami tidak ngecek, setidaknya ya harus punya suami juga mungkin ada rasa ya, apalagi sudah sejiwa begitu. Yang tadinya tidak ngecek tiba-tiba ngecek kan itu halau alam ya, harus diantisipasi. Akhirnya si perempuan itu ya membersihkan jejak digital gitu. Yang ke-9, tiba-tiba sering memiliki barang baru. Ya, itu juga yang harus dipertanyakan. Biasanya kan gitu, kalau perempuan kan kaum hawa itu paling doyan gitu loh, dibelanjain sama pasangan.
Siapa sih yang tidak mau dibelanjain sama pasangan gitu loh. Aku juga mau gitu. Aku juga mau gitu. Itu perlu dipertanyakan. Yang ke-10, mengubah kata sandi ponsel. Gimana itu? Itu kayaknya kalau ke istri itu aku sih tidak tahu, karena aku tidak pernah ngalamin selingkuh di saat punya suami ya. Jadi aku tidak tahu sih, terkecuali kalau pacaran yang aku alami gitu apa namanya, ganti ini sandi ponsel gitu karena terlalu banyak pacar. Aku sudah pernah rasakan terlalu banyak pacar, jadi akhirnya begitu. Itu perselingkuhan itu jangan diikutin ya, itu kegilaan aku. Memiliki banyak, yang ke-11, memiliki banyak akun media sosial. Memiliki akun media sosial itu supaya dia tidak terdeteksi di akun satunya gitu. Jadinya dia khusus untuk berkomunikasi sama selingkuhnya gitu. Yang ke-13, gugup apabila ditanya. Iya, biasanya kita kan gitu ya, kalau ada sesuatu itu apa namanya, yang memang niatnya buruk, itu pasti akan gugup gitu kalau ditanya gitu. Ke-14, jarang berkomunikasi dengan suami. Maksudnya dalam berkomunikasi teh mungkin yang suaminya kayak jauh gitu, yang apa namanya, yang seperti pelayaran atau yang kerjanya di apa namanya, ditugaskan keluar kota gitu. Itu sebenarnya harus dipertanyakan. Yang biasanya mungkin suka berkomunikasi akhirnya jarang, itu perlu dicurigai juga sih. Yang ke-15, sering berbohong. Ya itu paling fatal, itu yang sering berbohong, yang tadinya tidak pernah berbohong tiba-tiba punya pasangan itu tiba-tiba berubah dengan suka berbohong. Itu wajib di ini loh, apa namanya, dicurigai gitu ya. Yang ke-16, memutar balikan fakta. Kalau ada misalkan di setiap pertanyaan ditanyakan sama pasangan, seorang suami atau istri, itu pasti dia membalikan fakta gitu. Misalnya apa namanya, dipertanyakan kayak kamu misalkan keluar, tadi kan mau keluar, terus izinnya kan mau ke supermarket, tiba-tiba dia ndak ke supermarket gitu, apa namanya, minta izinnya beli sesuatu, dan minta izin beli sesuatu ternyata pulang dia sampai lupa ya, gara-gara cinta gitu, cinta lupa. Jadi kan dipertanyakan sama pasangan, katanya tadi mau ke supermarket beli sesuatu, kok bisa ndak beli sesuatu, lupa. Akhirnya kan dia berbohong gitu, gelagatnya banyak. Itu harus perlu dipertanyakan gitu. Biasanya kan kalau buta cinta itu sesuatu yang lain itu bisa hilang dengan adanya cinta atau perselingkuhan yang ada, itu hilang. Yang tadinya punya pemikiran dengan alasan mau beli sesuatu, akhirnya dia sudah ketemu sama pasangan perselingkuhannya, akhirnya sampai pulang ke rumah dia tidak bawa apa-apa, kan akhirnya lupa. Jadi datang ke rumah baru ingat gitu setelah itu akhirnya kan berbelit-belit. Kalau ditanyakan sama pasangan itu wajib juga dipertanyakan tentang alasan kenapa wanita ini bisa selingkuh, karena banyak macam ya. Kenapa bisa wanita itu bisa terjadinya ada perselingkuhan itu di dalam rumah tangga. Dan ada 9 apa namanya, wanita alasan berselingkuh dari suami. Ke-1, ketidakpuasan finansial. Ketidakpuasan finansial itu dalam segi keuangan gitu, yang biasanya mungkin ini aku enggak tahu ya di luaran sana, karena biasanya kan memang kita kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Yang tadinya mungkin punya pasangan itu gajinya sudah mencukupi, tiba-tiba apa namanya, di perusahaannya ini di bawah, gajinya bisa menurun. Jadi akhirnya karena mengurangi karyawan, akhirnya gajinya diturunkan. Jadi tidak sesuai yang biasanya
diberikan sama istri. Akhirnya istri pengeluarannya yang biasanya dijatah sekian, 1 bulan sekian ribu atau sekian juta itu terkurang. Akhirnya di situ dia sebagai istri gitu, untuk membiayai semua kebutuhannya dia atau kebutuhan rumah tangga itu kurang. Akhirnya ketidakpuasan finansial yang hari demi hari dia lalui tidak bisa jadi akhirnya lari ke perselingkuhan gitu. Yang kedua, istri lebih dominan gitu. Jadi istrinya lebih dominan itu gimana ya? Susah juga aku mau ngejelasinnya. Pokoknya gitu deh. Yang ketiga, kurangnya perhatian dan keintiman. Kurangnya perhatian itu dari seorang suami. Mungkin yang suaminya tadinya mungkin pekerjaannya yang tidak padat jadi padat, akhirnya kurang komunikasi atau kurang perhatian sama istri. Si istri karena biasanya mungkin si istri selalu mendapatkan perhatian dari suami yang tadinya keintimannya harmonis, akhirnya berkurang. Di situ juga istri mempertanyakan, akhirnya larinya ke selingkuh. Istri tidak mengerti dengan keadaan suami, padahal suami ini mungkin capek juga di tempat kerja, lembur atau apa, jadi akhirnya datang ke rumah itu capek ya. Jadi akhirnya tidak ada perhatian ke istri atau keintiman yang biasa dilakukan di rumah sama istri itu sudah berkurang karena rasa capeknya di tempat kerja. Tapi si istri tidak mengerti, akhirnya larinya ke selingkuh. Yang keempat, kurangnya pemenuhan bahasa cinta. Kurangnya pemenuhan bahasa cinta dari sang suami. Si istri kayak saya juga sih begitu guys. Aku itu orangnya suka cowok yang romantis gitu loh, suka cowok yang romantis walaupun cuek tapi romantis, karena aku nggak suka kalau awal kenal itu aku suka cowok yang yang tidak romantis terus aku kejar-kejar, tapi setelah aku dapatkan dia harus romantis sama aku. Tuh Pak guys, itu kalau dari aku. Yang keenam, ketidakpuasan saat berhubungan seksual. Aduh, gimana nih? Karena aku sendiri sih kalau masalah diranjang sebenarnya ingin puas sama pasangan, tapi kan tidak tahu pasangan itu gimana ya, reaksinya gitu dari itu tergantung masing-masing pasangan lah. Kita tidak bisa membahas ke situ karena itu kan tergantung masing pasangan gitu, karena kita tidak tahu jenis pasangan itu gimana tentang hubungan intimnya ya. Yang ke-7, ketidaknyamanan karena mertua atau keluarga suami. Banyak yang terjadi nih dari aku sendiri kayaknya gitu dulu. Bukan aku mau ini kan aib keluarga ya, aku juga pernah mengalami di posisi itu memang sangat jadi benalu banget ya kalau udah masalah ke keluarga gitu. Jadi aku no comment deh kalau yang ini, aku tidak bisa ngejelasin, masing-masing aja sama pasangan masing-masing untuk bisa menyelesaikannya gitu. Insecure. Yang ke-8, insecure atau rendah diri. Insecure atau rendah diri itu dalam arti mungkin ya tidak ini dari tetangga, misalnya kita ini kehidupannya kayaknya di bawah banget gitu, kalau tetangga di atas, jadi kayaknya dia itu kayak insecure gitu kayaknya, kayak seakan-akan malu gitu, malu banget, kayak rendah diri gitu. 9, suami pernah berselingkuh. Nah ini harus dipertanyakan, suami yang pernah selingkuh, jadi dia mikirannya ngebalas gitu. Harusnya kan tidak ada pemikiran ke situ, tapi kan berbeda-beda sifat manusia ya.
jadi dia punya kayak ada punya rasa dendam gitu. Jadi itu banyak yang terjadi di dunia sekarang ya. Dan tip agar istri tidak selingkuh juga bisa dilakukan ya. Ada 13 tip agar istri tidak selingkuh. Apa saja itu? Yang ke satu, ketahui bahasa cinta istri. Jadi setiap para suami itu harus memahami kriteria si istri, bahasa cinta si istri, memang harus memahami gimana maunya gitu. Kalau tidak itu bisa menimbulkan perpecahan rumah tangga sebenarnya dari situ, dari segi hal apapun gitu. Yang kedua, penuhi kebutuhan lahir batin. Penuhi kebutuhan lahir batin itu dalam arti bukan uang saja ya. Penuhi kebutuhan lahir batin itu semuanya tentang masalah keluarga, tentang kasih sayang, tentang diranjang juga. Jadi harus dipenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, tidak melakukan kekerasan fisik. Ya itu yang aku hindari tuh. Kalau punya pasangan yang sampai kekerasan fisik, aduh, aku mah langsung tinggalin aja deh. Aku tidak mau sampai punya pasangan itu yang melakukan kekerasan fisik. Itu yang aku hindari sih. Walaupun mungkin masih pacaran begitu, apalagi kalau sudah jadi suami ya, masih pacaran aja aku kok paling ogah deh sampai segitu. Tapi banyak di luaran sana yang sampai segitu tapi masih setia gitu menemani si pasangannya. Itu halau alam ya, masing-masing punya pasangan. Yang keempat, bertutur kata lembut dan mengayomi istri itu. Jadi buat para suami harus berkata lembut, mengayomi istri supaya istrinya juga yang tadinya mungkin galak jadi berpikir, oh saya punya suami kok gini, masa aku gini gitu. Setidaknya istri juga mengikuti kebiasaan si suami gitu. Jadi sopan santun, yang tadinya mungkin galak jadinya dia berpikir sendiri gitu. Jadi lebih menghargai lagi. Yang ketujuh, beri perhatian kecil namun bermakna. Beri perhatian kecil itu karena apa? Beri perhatian kecil itu seperti ya kasih sayang, bukan berarti beri perhatian kecil itu harus dengan uang ya. Kasih sayang aja, memberi perhatian itu karena aku sebagai perempuan juga pinginnya begitu, memberi perhatian gitu. Misalkan yang punya pasangan masih pacaran juga harus berkomunikasinya terus-terus, jangan sampai putus komunikasi, karena dari situ kita bisa menimbulkan perselingkuhan sebenarnya kalau putus komunikasi. Terus apalagi tadi ya, ke-8 ya, bangun kedekatan antar keluarga. Itu harus dong, kalau perempuan yang sudah menikah harus bangun kedekatan sama keluarga. Kayak aku sendiri itu sama mertua itu, sama ipar-ipar itu dekat. Aku sendiri memang dekat sama ipar-ipar itu supaya berkomunikasi sama keluarga itu supaya dekat. Jadi tidak ada gimana, walaupun mungkin suami sendiri kayak gimana gitu, harus itu dibangun sama mertua, sama ipar-ipar, sama keluarga, itu harus dibangun ya. 9, memperbanyak quality time. Ya benar, harus banyak beraktivitas pekerjaan itu. Jadi tidak di situ-situ terus ya. Kita itu harus punya skill untuk melakukan aktivitas di dalam, walaupun sebagai ibu rumah tangga di rumah itu harus kita punya skill untuk melakukan sebagai ibu rumah tangga. Jangan dibilang ibu rumah tangga sudah masak apa-apa, harus punya sesuatu yang lebih dari itu. Jadi si suami juga maksudnya tidak menggantungkan sama si suami gitu loh, kalau bisa. 10, prioritaskan kebutuhan keluarga inti itu. Prioritaskan kebutuhan keluarga inti.
yang dimaksud keluarga inti itu apa? Kalau aku sih lebih ke mertua daripada orang tuaku sendiri ya. Jadi lebih sayang ke mertua karena dalam hadis juga ini kan apa namanya, kalau kita punya dosa itu kalau ke orang tua kalau ke mertua itu susah diinikan ya dosa ke mertua. Jadi kita itu harus benar-benar menghargai orang tua menyayangi mertua supaya disayang sama mertua ya. Yang ke-11 menjaga pergaulan ya. Buat teman-teman yang udah berumah tangga itu harus menjaga pergaulan di luar, harus supaya terhindar dari apa namanya, fitnah-fitnah yang ada atau menghindari apa yang terjadi di luar, karena kalau sudah dunia luar itu susah di ininya ya, kalau sudah dunia luar. Jadi kita sendiri harus punya apa nih, pendirian sendiri lah gitu. Yang ke-12 tidak selingkuh, yaitu nomor satunya tidak selingkuh, karena kalau sudah selingkuh itu fatal gitu. Jadi harus dihindari itu yang namanya selingkuh, apalagi kalau kita sudah berumah tangga itu aduh jangan. Sedangkan kita yang masih pacaran aja selingkuhin gitu, sampai banyak kasus pembunuhan gitu kan, pembunuhan banyak tuh di Makassar ya teman-teman, pembunuhan gitu. Itu masih pacaran, apalagi sudah punya istri. Jadi harus dihindari dari situ ya guys, teman-teman. Yang ke-13 mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang paling intinya, mendekatkan diri, selalu mendekatkan diri kepada Allah supaya terhindar dari segala perbuatan, segala apapun yang akan terjadi ke depannya. Karena kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah apapun yang akan terjadi itu akan bakal terhindar. Dan apa namanya, kita punya masalah apapun, sebesar apapun, insya Allah bakal terselesaikan dengan secara damai gitu. Itu kembali lagi ke diri kita sendiri sih sebenarnya. Itu ya guys. Dan sekian apa namanya, pembahasan dari Epi, bahas ciri-ciri wanita atau istri yang selingkuh atau gimana cara mengatasinya, tip-tip untuk mengatasinya, terhindar dari perselingkuhan. Mudah-mudahan bermanfaat motivasi dari aku, karena mungkin dari sini bisa kalau kita apa namanya memahami semuanya yang Epi udah ceritakan di sini, mudah-mudahan terhindar dari perselingkuhan yang akan terjadi. Dan mudah-mudahan semua buat sahabat-sahabatku di luaran sana yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan langgeng rumah tangganya, hindari dari kata perselingkuhan. Dan buat yang kawan-kawan YouTuber yang masih belum mendapatkan pasangan, yang lagi menjajah, yang lagi masih pacaran, yang lagi apa namanya menuju ke sana, mudah-mudahan selalu harmonis hubungannya dan sampai di jenjang pernikahan. Dan buat teman-teman semuanya yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan secepatnya mendapatkan jodoh. Dan sekian videoku dari Epi Karwati, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sahabat-sahabat YouTuber semua, dan yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, kebahagiaan, kesuksesan, amin ya rabbal alamin. Saya Epi Karwati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa atau ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan teman-teman yang baru menemukan channelnya Epi Karwati, jangan lupa like, comment, like. Dan teman-teman yang baru menemukan channelnya Epi Karwati, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tetap mengikuti video-video Epi selanjutnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat malam.